Halo semuanya, selamat datang di video gua. Jadi pada kali ini gua akan menjelaskan bagaimana gua bisa sampai di Jakarta dan ngapain aja sih gua di Jakarta itu. Jadi ini video bukan kayak vlogging-vlogging, tapi nanti ada kok gua ngasih semacam klip-klip video di mana gua pergi dari Jambi menuju ke Jakarta gitu. Oke, kita mulai dulu ya. Seperti apa sih eh gua bisa ke Jakarta itu atau alasan kenapa gua bisa pergi ke Jakarta. Jadi gini, pertama-tama gue itu dapat undangan dari email di sorry, maksudnya tuh dapat email dari tim YouTube dari di Gmail. Nah, di situ gue dapat undangan tanggal 17 Desember 2025. Dan di situ gue mikir kan gini kan awalnya kan, hadiahnya tuh ada hadiah YouTube Coin Pouch, game konsol sama undangan. Sebenarnya ini awal gue nggak excited, kenapa? Karena kayak, hah, gue cuman dapat hadiah doang kan, nggak yang harus kesana kan atau apa-apa. Jadi kayak awal tuh belum bener-bener ke-trigger buat pergi gitu. Akhirnya gue tanyalah sama ibu gue kalau gue tuh dapat hadiah itu tuh, gue dapat undangan itu malam ya. Sebenarnya undangannya mungkin udah nyampe nya pagi atau siang atau sore gue nggak tahu, tapi gue bacanya mungkin malam. Dan itu gue dapat undangan itu malam, gue bacain terus kayak gue kasih kabar ke ibu gue, bu, gue dapat undangan nih ke kantor Google gitu kan dari tim YouTube. Akhirnya kita cek-cek dulu, konfirmasi lagi, cek itu melalui aplikasi game ini. Itu adalah asisten AI Google ya, jadi bukan teman gua atau apapun, itu AI. Jadi gua tanya-nanyain apakah dia benar emailnya betul, apakah ini resmi, apakah ini beneran aku diundang. Ternyata undangan tersebut adalah karena gua menangin membership bootcamp level 3. Nah, jadi buat kalian yang nggak tahu, jadi buat kalian mungkin ya yang sudah dapat membership ataupun udah mengikuti program partner YouTube, itu kalian juga dapat email khusus dari tim kreator YouTube. Itu kalian bisa daftarkan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh tim-tim dari YouTube gitu ya. Entah itu nanti yang ngomong dari community partner, dari membership atau dari shopping, tergantung kalian biasanya ngelakuin yang lebih bagus di mana gitu. Jadi ada dua tempat. Nah, gue itu dapatnya di membership. Sebenarnya gue tuh daftar membership itu karena iseng-iseng aja. Jadi ada tempat daftar dulu sebelum dapat hadiah. Terus gue daftar sebelum, udah lama sih daftar di bulan Agustus 2025, kayaknya udah lebih dari 3 bulan lah ikutin itu. Padahal jujur aja guys, gue tuh nggak ikutin acaranya, gue nggak ikutin seminarnya, gue nggak ikutin Google Meet-nya, bahkan gue nggak ikutin semacam kayak, ya pokoknya kalau ada pemberitahuan tuh gue kayak udah lupain aja gitu loh. Nah, akhirnya gue coba persiapkan dulu lah, karena kan acaranya itu dimulai tanggal 22 Desember di hari Senin kan, jam 1 siang di kantor Google di daerah-daerah SCB. Nanti gue jelasin lah pas udah situ. Pokoknya itu gue harus sudah di sana Jakarta, dan karena itu bulan Desember diundangnya, jadi otomatis kan persiapannya bener-bener mepet, mulai dari tiketnya, pakaiannya, dan juga apa harus dibawa. Pokoknya itu bener-bener harus cepet-cepet gercep, dan kayak ya bener-bener apa namanya tuh, capek banget lah, karena kan kita harus bener mikir nih ini duitnya gimana, karena kan akomodasi dan transportasi itu nggak dibayar sama Google guys. Jadi ketika kalian pergi ke kantor Google di Jakarta itu, mereka nggak akan ngasih akomodasi, mereka mungkin cuma ngasih kayak fasilitas tour guide sama fasilitas makanan doang. Jadi itu yang kita dapatkan selama nanti kita tour di Google. Nah, cuman itu bener-bener persiapan tuh banyak banget, dan untungnya sih gue dapet teman di situ. Namanya tuh Bang Samuel sama Bang Rizky Ananda. Tapi yang gue ngobrol pertama kali itu ke Bang Sam. Nah, awal tuh gue mikir kan, apakah gue doang yang diundang dari FC Mobile? Kayaknya sih ada yang lain yang sudah daftar, cuman mungkin ada yang nggak ikut atau mungkin nggak bisa datang karena jaraknya jauh kan. Jadi gue tanyain sama Bang Stanskuy, Bang Sam, itu ternyata dia dapat email, dia udah daftar, dia klaim hadiah, dia nanya ke gua, dan akhirnya kita setuju untuk datang. Sebenarnya gue juga bingung tuh, kalau gua nggak nanya apa yang terjadi, mungkin dia nggak bakal datang atau kayak gimana, kita nggak tahu ya. Akhirnya gue sudah mulai bersiap-siap, dan sebenarnya tujuannya kayak gini cuy. Gue dapat tiket di bandara pesawat itu kan hari Senin
jam pagi. Mungkin kalian sudah nonton live streaming pasti tahu gue sering cerita-cerita gitu. Jadi gue dapat jam 6 pagi itu menggunakan maskapai Batik Air. Di sini gue tidak akan ada sponsorship ya. Video ini tidak akan mengandung sponsorship. Ini cuma pengen murni aja menceritakan apa adanya aja. Jam 6 itu sudah berangkat. Jadi gue bangun pagi itu jam 4 udah bangun, dan itu gue mandi dan lain-lain persiapkan. Pokoknya gue sudah berpakaian kemeja lah, atau pakai baju-baju yang pink kemarin kalau kalian lihat di foto-foto komunitas itu. Jadi gini cuy, untuk perjalanannya pas gue nyampe di bandara itu gue langsung ke kantor Google, soalnya cara kan masih siang, otomatis kan masih ada waktu panjang, gue bisa ngapain lah di Jakarta. Akhirnya gue rencanakan untuk ini ke GBK, ke Stadion Gelora Bung Karno di daerah Blok M lah, dekat-dekat Blok M. Dan di situ bener-bener rame banget, jujur rame banget. Jadi dari jam 9 gua dari terminal karena gua pesan pakai bus keluar dari bandara, terus gua ke Stadion GBK. Nanti adalah pasti kalian lihat video-video sini karena memang gua belum edit pastinya dalam video ini. Tapi nanti kalau sudah edit pasti kelihatan. Dan itu bener-bener kayak kota Jakarta tuh sebesar ini cuy. Jujur, kota Jakarta tuh sebesar itu. Gua ngerasa kayak mungkin di Jambi besar, tapi di Jakarta tuh lebih besar secara kota, bentuk kotanya tuh. Mungkin gua kaget aja, shock culture aja di situ. Karena gua pertama kali baru ke Jakarta, bener-bener nggak tahu jalannya seperti apa, jalanannya apa, namanya apa, gua nggak tahu. Jadi otomatis gua harus benar-benar cari tahu apa itu. Nah untungnya pas gua naik bus itu ke daerah GBK itu dekat Blok M, itu gak jauh. Jadi gua kan sambil pasti gua calling lah, ibu gua kan telepon di WA, "Bu, udah nyampe, Bu." Di Jakarta landing pertama kali gitu kan. Itu nyampe jam 10 sih. Dan itu bener-bener masih panas tapi gak panas-panas terik lah, masih bisa diterima lah. Dan akhirnya lihat-lihat lah situ kan. Jadi buat kalian yang udah tahu Jakarta pasti tahu lah daerah yang gue maksud ya. Mungkin kalau yang nggak tahu nanti gue kasih deh beberapa videonya. Itu kayak apa ya? Ada MRT, ada juga jalan layang situ pastinya. Kalau kalian sudah tahu, ada juga jalan layang. Jadi kayak bener-bener besar banget lah tempatnya tuh. Dan gue ke GBK itu ternyata harus lewatin MRT aja, nyebrang gitu loh. Jadi dari Polda Busway Station menuju ke GBK itu ternyata 1 menit doang jalan kaki. Awalnya kan gue nggak tahu kan GBK tuh jalannya kemana, jadi gue neng Google Maps, gue tuh pusing soalnya nggak akurat Google Maps ya. Jadi itu bener-bener apa ini coy, kok gue nggak paham jalanannya gitu loh. Otomatis kan kayak mikir apa harus tanya-tanya orang kan. Nah jadi gue tanya orang, ternyata bisa aja lah situ nanti ke gerbang 7. Jadi dia tuh ada banyak gerbang, ada gerbang 1, 2, 3, 4, 5, gua nggak tahu ada berapa gerbang. Gua masuk ke gerbang 7 dan akhirnya gua jalan lagi beberapa menit dan gua kayak ngikutin aja lah. Terus gua tanya-tanya orang kemana masuknya, dan itu gua ada foto kan, kalau dia di postingan itu gua di daerah Gate D. Nah Gate D itu belum kebuka, jadi gua harus masuk lagi ke dalam ke Gate E. Dan itu jujur bagus banget stadionnya, besar banget. Gue nggak nyangka ada stadion yang paling besar di Indonesia itu ada di Jakarta. Dan ya suatu saat lah gue bisa nonton bola di GBK, bisa nonton pertandingan timnas. Tapi untuk sekarang sih gue nggak tahu nonton timnas apa buat ke trigger ke situ. Moga-moga nanti kalau Piala Dunia Indonesia bisa ada kesempatan lagi kualifikasi dan ada pertandingan di GBK, gue hadir lah. Tapi pasti tiketnya mahal ya. Ya setinggalku sih tiketnya nggak pernah murah. Dah, jadinya setelah gua jalan-jalan ke GBK dari jam 10 sampai jam setengah 12, itu benar-benar gua kayak menikmati segalanya, kayak foto-foto, lihat-lihat pemandangan. Dan itu capek karena gua nggak bawa kendaraan, gua sendirian. Dan dia cari itu nggak boleh bawa kawan kan, gue lupa tadi ngasih tahu ke kalian. Akhirnya kayak gua akhirnya mau siap-siap pergi ke kantor Google. Dan itu ada kejadian yang tidak menarik. Jadi gini, gue pokoknya istirahat lah jam-jam setengah 12 atau jam 11 lewat itu gue siap-siap ganti baju supaya rapi. Pokoknya warnanya tuh kemeja biru. Dan itu gue pengen ngecas HP. Oke, pas setelah gue siap-siap, gue masih pengen ngecas HP. Karena apa? Karena baterai HP ku tuh boros banget.
buat main kayak buat ngapa-ngapa itu boros banget internet gue. Tapi di sini lucunya tuh internetnya 5G guys. Di tempat gue yang sekarang gue lagi record ini sinyal tuh 4G. Nggak tahu ya di kalian ada yang 5G atau 4G di Jakarta, tolong komen aja. Tapi di tempat gue pas gue lagi pakai kuota gitu ya di kota Jakarta di daerah GBK kayak di Blok M itu selalu 5G, nggak pernah 4G. Gak tau kenapa, jadi bener-bener damn bagus banget tempat, tapi kadang-kadang nge-lag juga buat main gitu loh. Gak tau kenapa, kayak beda aja feeling. Nah habis itu gue mau bilang ada hal yang nggak menyenangkan tadi, itu casannya patah. Casannya itu patah dan itu gue panik banget. Karena lu tau kan tadi sudah gue bilang jam setengah 12 itu gue bener-bener mau siap-siap ke kantor Google karena mau bentar lagi mau masuk. Dan itu mati. Jadi otomatis bukan mati sih HP-nya, tapi itu kan patah. Jadi otomatis kan nggak bisa ngecas. Otomatis kan bakal mati kan kalau nggak dicas kan. Itu maksudku tuh. Jadinya gue mikir-mikir sebelum baterai bener-bener habis, menipis dan udah nggak bisa dipakai, gue langsung pesan Gojek. Gue langsung ke daerah SCBD karena udah bener-bener harus ke sana sekarang karena takutnya telat kita nggak bisa masuk. Terus juga ya pokoknya gue sekalian belajar lah daerah-daerah SCBD. Nah nama tempatnya itu bukan kantor Google guys. Jadi Google itu gak ada kantor yang kayak kantor sendiri. Dia kantor tuh sama kayak kantor-kantor yang disambung gitu. Jadi namanya tuh Pacific Century Place, PCP gitu kalau orang disingkatnya. Dan itu ada juga namanya Pacific Palace. Dari itu gue pesan Gojeknya salah antar gitu. Untungnya sih ternyata dari tempat yang gue salah ini untuk ke tempat yang ke gedung itu, daerah-daerah situ masih dekat lah jalan kaki. Jadi nggak sampai yang 10 menit 20 menit. Wah itu kalau udah 10 menit 20 menit tuh capek banget. Pertama karena gue nggak bisa pesan Gojek karena kuota udah habis. Yang kedua gue nggak tahu jalannya di mana. Sesat, gue saat itu udah sesat banget. Jadi pas sudah jalan ke gedung SCBD itu udah mati, kuota aja udah habis, kuota dan itu udah nggak bisa ngecas lagi. Itu udah bener-bener hampa. Untungnya gue masih berpikir mungkin ada wifi di mall. Nah gue akhirnya berpikir kan, gue pakailah HP gue yang satu lagi. Pokoknya dia ada 2 HP guys. Yang HP ini, yang ini yang gue lihat nih, ini HP buat kuota, yang ini HP buat ini WA. Jadi ada 2 HP. Bukan berarti gue pengen 2 HP ya, tapi karena ada trigger aja buat code sesuatu. Terus yang HP itu mati, itu yang hitam tadi. Akhirnya gue pakai itu cari wifi yang HP biru tadi. Dan alhamdulillah itu ada wifi. Jadi gue ngecek lagi, gue telepon ibu gue kabari keadaan gue. Dan akhirnya gue tanya-tanya sama satpam, tanya-tanya sama penjaga di mall-mall yang sebelumnya tadi gue salah sampai. Terus jalan kaki dan akhirnya nyampe. Terus gua nyampe itu ternyata setiap mall itu ada pemeriksaan barang. Jadi kalau di mall kita, di mall aku di Jambi itu nggak ada pemeriksaan barang. Tapi kalau di mall sana atau gedung-gedung SCBD itu harus ada pemeriksaan barang. Sama kayak bandara lah, kalau lu pernah ke bandara pasti ada pemeriksaan barang supaya mungkin nggak bawa korek kayak nggak bawa benda-benda yang aneh-aneh gitu. Nah akhirnya nyampe, terus satpam tuh nanya mau ngapain masuk gitu kan, karena kan gue juga mau nanya tuh gimana cara masuk ke dalam Google-nya kan. Dia bilang ada nggak undangannya, buktinya, emailnya ada. Terus gue panik kan ada wifi ya, tapi gue nggak kepikiran ada wifi di situ atau enggak. Jadi gue kayak mikir aduh gimana ya gue masuk tapi gue nggak ada bukti, sedangkan HP gue yang buat kuota mati. Jadi nggak bisa internetan. Akhirnya gue nyalain lagi wifi gue yang HP tadi. Terus gue mintain ini tethering atau apa gitu, di sana ada wifi sendiri di gedungnya, gue nyalain dan akhirnya bisa kepake. Dan itu akhirnya gue udah aman, feel gue udah aman walaupun cuma bisa pakai 1 HP ya. Gue akhirnya nelpon ibu gue, tanyain teman gue udah nyampe atau enggak. Jadinya yap, itulah kegiatan gue yang gue jalan di Jakarta. Bener-bener capek, bener-bener seru, dan itu banyak evaluasi yang gue lakukan supaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan bodoh lagi, yaitu ngecas pakai powerbank. Kalau bisa sih ngecas pakai colokan, udah nggak bisa kayak gitu, udah bahaya. Tapi mungkin salah kabel aja kali ya, atau salah tempat cas gitu. Oke, untuk teman-teman yang nanya untuk perjalanan Google seperti apa, nanti ada video selanjutnya, tapi video itu akan gue taruh di membership. Jadi buat kalian yang mau
ikut nonton, nanti silakan membership dulu. Nanti gua kasih harga naik lagi, bukan 5.000 jadi 10.000, oke? Karena video tersebut daging banget, akan banyak klip-klip video yang bagus banget buat kalian yang belum pernah ke kantor Google, buat kalian yang pengen jalan-jalan kayak mana sih tur Google gitu. Nah, itu nanti gua kasih tahu situ, oke? Jadi teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton, dan mohon maaf penjelasan gue memang agak tidak berurutan ya, karena gue pengen jelasin ini tanpa skrip dan pengennya benar-benar memberikan ini seperti apa sih yang kesan yang gua rasain gitu di Jakarta itu. Mungkin kapan nanti gua diundang lagi ke Jakarta, moga-moga ada, dan moga-moga bisa menikmati lagi dalam waktu yang lama gitu ya. Karena gua dari pergi itu cuman Senin, pulangnya Selasa, jadi nggak bisa liburan lama-lama gitu. Oke teman-teman, thank you semuanya sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, see you next time. Bye bye.